Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah fonologi, yaitu tanda baca. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah fonologi, yaitu Dr. Gozia MPD. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Alika Dwi Zahrani, Nitan Nuranasya, dan Hanidah Hidayati siap untuk memaparkan materi mengenai tanda baca. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Lalu di sini ada fungsi dari tanda baca. Untuk menjaga keefektifan komunikasi, setiap tanda baca dapat mengartikan apakah sebuah kalimat berbentuk kalimat tanya, kalimat perintah, ataupun kalimat deklaratif. Lalu yang terakhir ada tujuan membaca. Tujuan membaca adalah memudahkan pembaca untuk menentukan intonasi, memberikan jeda antar kalimat, lalu yang terakhir mengetahui struktur tulisan. Jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar dan lain sebagainya. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan ataupun seruan. Contoh kalimatnya. Yang pertama, tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, Rais melakukan teknik menulis buku-buku berdasarkan pengalaman pahitnya. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma umumnya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau perbilangan. Letak penempatan tanda koma ada di belakang kata yang mengikutinya. Contoh, yang pertama, Sinta membeli garam, gula, penyedap rasa, dan cuka di warung sebelah. Yang kedua, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contoh, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. Yang kedua, semuanya merasa terhibur, penonton melakukan standing applause. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang berhubungan mengakar. Contoh, kita memerlukan perlengkapan memasak, wajan, spatula, panci, dan penyaring. Yang kedua, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Kelima, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Contoh, selain digunakan untuk menjadi pelindung tubuh, rompi itu juga didesain senyaman mungkin. Yang kedua, terkadang ada kalanya kita harus berhenti untuk menghayalkan imajinasi kita selalu tinggi. Yang keenam, tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya ataupun frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contoh, sejak kapan mereka pergi ke Semarang? Yang kedua, menurutmu apa yang harus aku lakukan? Yang ketujuh, tanda seru. Tanda seru digunakan pada kalimat seruan atau perintah, baik perintah keras maupun tidak. Contoh, tolong tutup jendela itu. Yang kedua, kerjakan esai ini dalam waktu kurang dari 15 menit. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan atau tidak dihilangkan atau tidak disebutkan, atau digunakan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog, maupun tanda elipsis digunakan untuk menandai jeda panjang dalam tuturan yang dituliskan. Contoh, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut, kemudian kamera siap. Kemudian ada tanda petik ganda.
Tanda petik 2 digunakan untuk mengapit judul puisi, lagu, film, artikel, drama, naskah, atau bab dalam buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, vaksin perlu diuji ulang, kata Dr. Glovani. Kita juga perlu menelusuri mengapa negara maju menolak peredaran vaksin tersebut. Selanjutnya ada tanda petik tinggal atau tunggal. Tanda petik 1 digunakan untuk mengapit makna, terjemahan atau penjelasan dari suatu kata atau ungkapan. Contohnya, tersangka yang disangka, Sophie minuman keras. Kemudian ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat, atau digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama dalam suatu kalimat, maupun digunakan untuk menandakan suatu kata atau huruf yang bisa dihilangkan tanpa mengubah makna suatu kalimat. Contohnya apa? Contohnya, toko akan kembali dibuka pada tanggal 18 Agustus 2021. Kemudian, Raja Ampat, salah satu kabupaten di Papua, merupakan salah satu destinasi wisata. Selanjutnya ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain, sehingga tanda kurung siku itu memberi tanda adanya kesalahan atau kekurangan pada tulisan orang lain tersebut, atau mengapit keterangan pidato sebuah kalimat penjelasan yang telah ada pada tanda kurung kung. Contohnya, anak-anak sedang bermain di lapangan. I-nya kan itu tanda kurung itu. Terus ada lagi, rumah Pak Burhan yang bercat merah dihuni sejak 1997 telah resmi dijual. Nah, yang bercat merah dihuni sejak 1997 itu kan tanda kurung lagi, tanda kurung siku gitu. Terus selanjutnya ada tanda garis miring, digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, maka adalah seorang atau orang. Orang itu kan bisa dijadikan raja di dalam bidakarasi. Kemudian ada kecepatan mobil ini dapat mencapai 150 km per jam. Kemudian yang terakhir ada tanda penyingkat atau apostrop yang digunakan untuk dua hal, yaitu untuk penyingkat suatu kata serta penyingkat angka suatu tahunan. Penyingkatan dua hal tersebut dilakukan dengan cara menghilangkan beberapa bagian dari kata atau angka suatu tahun tersebut. Contohnya, setelah kau pergi, kehidupanku menjadi tak berwarna. Kemudian ada buka kurung STELAH. Seharusnya adalah SETELAH. Jadi yang dihilangin adalah huruf E. Kemudian ada dalam pementasan teater tersebut, Sam Sidar berperan sebagai seorang penjahat perang. Nah, sebagainya itu disingkat menjadi SBAGAI. Seharusnya SEBGAI. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyimak video dari awal sampai akhir. Kami, kelompok 11, meminta maaf apabila ada kata yang salah dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ungzur makola walatang zur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.